Untuk selamat tiga bahwa persidangan ini persidangan ini lancar tidaknya itu saudara juga mempengaruhi ya. Kalau sedikit-sedikit nanti majelis mengingatkan saudara kapan selesainya kan begitu. Hak saudara sudah diberikan ya, tapi kewajibannya juga harus dilaksanakan. Kalau tidak bisa melaksanakan kewajiban, tolong keluar sejak sekarang. Mending diusir Pak. Silakan keluar sejak sekarang. Hak saudara sudah diberikan. Kita menuntut kewajiban saudara. Kalau nggak bisa diam, tolong keluar sekarang. Jadi hari ini dihadirkan Pak Saksi ya. Silakan ini yang sudah terakhir siapa namanya? Izin yang mulia Franky Chandra Agusman. Franky Chandra Agusman, lahir di mana? Lahir di Palembang, mulia. Tanggal bulan tahun 13 Agustus 1991. agama Islam. pekerjaan Wira swasta, mulia. pendidikan terakhir SMK. alamat tempat tinggal Di Fatmawati, mulia. lengkapnya jalan apa? Jalan Fatmawati Admiralty Residen Blok C35. oleh Abdul Cilangga Jakarta Selatan ya. Betul, mulia. Kenapa semua dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Nah, ada hubungan keluarga juga ya. Tidak yang mulia. Yang selanjutnya siapa namanya? Izin yang mulia, nama saya Sylvia Novitasari. Sylvia Novitasari SE, lahir di mana? Saya lahir di Garut 23 Mei 1993. Agama, Agama Islam. pekerjaan, Saya selaku operasional manajer dari PT Galuh CRMA Group dan personal manajer dari Dr. Eza Galis. tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Gunung Raya nomor 31A, RT 01004, Desa Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Tangsel. Kenal dengan terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa. Ya, hubungan keluarga juga ya. Tidak ada hubungan keluarga. Selanjutnya, Nama saya Kaura Mufid, lahir di Indramayu tanggal 3 Mei 1985. agama, Agama Islam, tinggal di Jalan Fatmawati, Admiralty Residen C35. pekerjaan, Pekerjaan sebagai dokter. tinggal di mana? Di Komplek Admiralty Residen Blok C35 yang mulia. Kalau Lebak Bulus, Di Lebak Bulus, rumah saya juga rumah yang mulia. Di komplek dari Perfil tapi 3 nomor 28 Lebak Bulus yang mulia. nah, di sini alamatnya yang Lebak Bulus ya. Siap yang mulia. Kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Dan hubungan keluarga ya. Ya. Terakhir siapa namanya? Izin yang mulia, saya Reza Galis Presyanisari. Lahir di mana? Saya lahir di Cianjur, Tanggal bulan tahun, 16 Desember 1987. agama, Agama saya Islam yang mulia. pekerjaan, Pekerjaan saya dokter. alamat, Alamat dari Perfil Akun 3 nomor 28 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. alamat waktu di BAP di mana? Alamat waktu di BAP itu di alamat di Admiralty Residen yang mulia. Ini yang di sini di Jalan Fatmawati. Admiralty Residen yang mulia. Kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia? Ada hubungan keluarga? Tidak. Jadi hari ini saudara pendapat ya dihadirkan oleh penuntut umum memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan oleh karenanya biar keterangan saudara bermakna ya di hadapan hukum sumpah dulu.
Karena tempatnya beragama Islam sekaligus bersama-sama, silakan berdiri. Jadi kita ingatkan ya, sebelum saudara memberikan keterangannya, kita ingatkan saudara sudah bersumpah ya, atas kepala saudara adalah Al-Quran ya. Tentunya sebagai pemeluk agama yang baik, saudara percaya akan dosa, percaya akan pembalasan ya. Kalau saudara datang ke sini ingin mendapat pahala tapi malah mendapat dosa, ya. Dan tentunya sebagai warga negara yang baik tentunya harus taat hukum. Berikan keterangan yang benar, jangan bohong ya, karena ada ancaman pidananya tentunya. Dan kepada terdakwa ya, kita ingatkan ya, silakan diperhatikan keterangan saksi ya, dari awal sampai akhir diperhatikan. Nanti saudara juga punya hak untuk bertanya secara langsung, dan nanti di akhir keterangan saudara akan dimintai pendapat keterangan saksi itu benar atau tidak. Itu ya. Selanjutnya kita tanyakan kepada penuntut umum, dari 4 saksi ini yang mana yang mau kita periksa terlebih dahulu. Diulang ya, kita ulang pertanyaannya agak jelas. Terus kalau ada pertanyaan yang sudah ditanya diulang lagi, silahkan menjawab sudah dijawab begitu ya. Dan untuk kesempatan pertama, silakan dari penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Dan kita ingatkan ya, boleh bertanya semuanya atau boleh melewati ya. Jadi jangan bolak-balik sudah tanya baru kedua JPU balik lagi yang pertama, begitu ya. Silakan. Ya, terima kasih mungkin. Saudara saksi, saudara saksi nggak ini ya. Alhamdulillah sehat. Saudara saksi pernah dilakukan pemeriksaan di Polda Metro. Betul. Menjadi saksi. Betul. Ingat tanggal berapa? Untuk saya pengaduan itu di tanggal 1 Desember, untuk pelaporan itu di tanggal 3 Desember. Untuk pemeriksaan BAP. Pemeriksaan yang bisa kita. Saya ingatkan 14 Februari 2025, 3 Januari 2025, Baik. yang kedua 14 Februari 2025, dan yang ketiga 14 April 2025. Baik. Pada saat memberi keterangan di persidangan di BAP di penyidikan itu cuma 3 kali. Betul. Ada paksaan? Tidak ada. Ada ancaman? Tidak ada. Semua nyata dari tanda tangan. Sebelum memberikan tanda tangan ada dibaca terlebih dahulu. Dibaca. Dibaca dengan sama. Betul. Oke. Saya mau saudara kenal dengan terdakwa. Saya kenal. Kenal dengan terdakwa ini sejak apa? Saya kenal saat itu kalau tidak salah tahun 2000 izin menjawab. Saya kenal dengan terdakwa. Izin ya. Saya kenal dengan terdakwa kalau tidak salah yang mulia di tahun 2000 atau 2021. Yang mulia terdakwa pernah ke rumah saya untuk datang syuting salah satu stasiun TV, yaitu acara yang kita kepo di Trans TV. Setelah itu terdakwa datang ke rumah saya sebagai host, kemudian kami melakukan syuting. Pada saat sudah syuting sampai dengan masalah ini terjadi, saya tidak pernah berkomunikasi kembali dengan terdakwa. Oke, berarti semenjak syuting itu sampai dengan saat ini tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa. Iya betul. Oke. Sampai dengan masalah ini. Oke. Sekarang saya mau tanyakan masuk tak saja ada poin. Baik. Di bulan Oktober tahun 2024. Betul. Berdasarkan keterangan saudara di BAP. Iya. Saudara menjelaskan bahwa melihat review atau postingan-postingan yang dilakukan oleh Dr. Samira Betul. dan terdakwa. Iya. Bisa saudara ceritakan apa yang diposting oleh Dr. Samira, apa yang diposting oleh terdakwa, dan apa di media sosial mana, apakah di TikTok, apa di Instagram, dan apa isi-isinya gitu.
Baik, izinkan saya menjelaskan yang mulia. Jadi pada saat itu tanggal 9 Oktober 2024, manajer saya yang bernama Sylvia Novitasari memberikan informasi kepada saya melalui akun WhatsApp. Beliau mengatakan ada akun yang bernama Dokter Detektif. Beliau mereview produk saya, yaitu serum booster with vitamin C, dan beliau betulkan dengan serum milik lain, yaitu Hanasu yang mulia. Akan tetapi beliau hanya mengecek salah satu ingredientsnya saja, sedangkan produk yang saya memiliki lebih dari 7 ingredients. Kemudian dibetulkan dengan serum yang hanya memiliki dua ingredients. Dan yang dicek adalah kadar niacinamide. Setelah itu, kadar niacinamide. Sebentar ya, kita ingatkan saudara jangan berpendapat dulu. Silakan yang saudara lihat yang di review itu apa ya. Iya, baik yang mulia. Yang di review itu serum booster with vitamin C dibetulkan dengan serum yang ada di produk merek Hanasu yang mulia. Seperti itu. Dan kemudian beliau mengatakan produknya ini overclaim, kemahalan, yang jualnya seorang dokter. Kemudian dilanjut di tanggal 11 Oktober 2024 yang mulia. Kemudian manajer saya kembali menghubungi saya bahwa akun dokter detektif tersebut memposting kembali video yang berisikan produk saya yang bernama paket anti-aging. Beliau mereviewnya salah satu ingredient juga yang mulia, mohon izin, yaitu kadar retinol. Sedangkan produk tersebut memiliki banyak ingredient. Kemudian beliau mengatakan produk saya ini kemahalan, ini overpriced, ini overclaim, ini tidak sesuai dengan klaimnya. Jadi kamu tidak boleh berjualan. Kamu harus minta maaf sama masyarakat karena kamu sudah menipu masyarakat. Padahal produk tersebut izin yang mulia sudah berbadan BPOM. Kemudian dilanjut yang ketiga, setelah itu saya memberikan informasi tersebut karena sudah kedua kalinya kepada suami saya. Di saat itu posisinya kami sedang melakukan meeting yang mulia, yaitu meeting produk bersama manajer sales marketing, yaitu yang bernama Pak Arif. Suami saya kembali menceritakan kepada Pak Arif yang mulia. Lalu kemudian Pak Arif mengenali akun dokter detektif tersebut dan menyuruh saya dan suami melakukan untuk mendatangi akun rumah dokter detektif tersebut. Kemudian setelah itu suami saya diberikan nomornya oleh Pak Arif, nomor Samira tersebut kepada suami saya. Akan tetapi sebelumnya dokter Samira itu berhubungan lewat telepon dengan Pak Arif memberi informasi bahwa dokter Mufid akan meminta nomor dokter Samira, kemudian diizinkan. Setelah itu dokter Samira memberikan voice note yang mulia kepada saya melalui Pak Arif tersebut, yaitu sales marketing tersebut, yang berisi yaitu saya harus membuat video minta maaf kepada masyarakat karena saya sudah menipu masyarakat dan saya pegang DP-nya semua. Kamu kalau misalnya kamu posting tidak boleh posting mengenai penjelasan produk atau pembelaan karena nanti saya keluarkan DP-nya hancur nama Reza. DIP itu data informasi produk yang betul. Oke, kemudian setelah itu saya tidak boleh berjualan terlebih dahulu. Jangan jualan. Memang tidak cukup, kamu sudah kaya. Memang kurang, memang kamu takut miskin. Seperti itu yang mulia. Dan beliau juga mengancam bahwa beliau mengenali dengan dekat dengan oknum-oknum petinggi-petinggi pejabat-pejabat yang ada di BPOM yang mengharuskan saya untuk membuat video permintaan maaf kepada masyarakat. Beliau kemudian, saya dengan berat hati karena saya melihat karyawan saya membuat video di tanggal 15 Oktober 2024 saya membuat video tersebut yang berisikan saya mengucapkan maaf kepada masyarakat karena sudah membuat kegaduhan apabila ada konten saya yang kurang berkenan dan bukan berhubungan dengan produk karena produk saya tidak bermasalah yang mulia. Kemudian setelah itu saya mengirimkan kepada Pak Arif dan Pak Arif mengirimkan kepada akun dokter detektif tersebut. Setelah itu dokter detektif tidak menyetujui video tersebut karena
tidak mengucapkan terima kasih kepada dokter detektif. Kemudian saya membuat tag ulang videonya yang mulia dengan format yang sudah dikirim oleh beliau, yang di-forward oleh Pak Arif itu kepada saya. Saya mengirimkan ulang video yang sudah saya revisi. Setelah itu baru di-approve dan saya posting di media sosial saya di TikTok Reza Gladys. Kemudian setelah itu saya melihat yang mulia owner skincare lain melakukan hal yang sama, membuat video yang sama dengan format kata-kata yang sama juga seperti yang saya lakukan. Setelah itu, kemudian di malam harinya akun dokter detektif tersebut kembali memposting, ada apa hari ini owner skincare minta maaf, takut miskin ya, takut saya laporin ya, tapi walaupun kamu minta maaf tetap kita proses. Di situ saya merasa bingung, padahal yang menyuruh membuat video tersebut adalah akun dokter detektif tersebut. Kemudian kita izin mundur yang mulia ke tanggal 14 Oktober. Akun yang manajer akun dari dokter detektif atau betul. Sekarang terdakwa. Apakah saudara pernah melihat postingan dilakukan oleh terdakwa dan berapa postingan, tanggal berapa aja, dan apa yang postingan itu? Baik. Kemudian manajer saya di tanggal 14 memberikan informasi bahwa ada akun yang bernama Niki Huruhara yang mulia di TikTok. Beliau mengatakan bahwa saya itu abu-abu yang mulia badannya. Tanggal berapa itu? Di tanggal 14 Oktober yang mulia. Ya, 2024 Juni. Di tanggal 14 Oktober 2024, manajer saya melihat akun yang sedang live yaitu Niki Huruhara. Beliau mengatakan yang mulia, jangan dibeli, itu si Reza yang lagi direview sama dokter, walaupun dia dokter tapi dia produknya berbahaya, badannya abu-abu, selain itu juga mukanya dempul, beruntusan. Terus setelah itu mengatakan bahwa saya ini begeng yang mulia, jangan dibeli. Pada saat di live dan ahlinya itu berbeda. Kalian maunya aja ditipu, dasar masyarakat bodoh, maunya ditipu-tipu. Padahal dia itu muka aslinya nggak sesuai, nggak seputih dengan yang ada di TikTok pada saat dia live. Terus kemudian gue udah ketemu langsung orangnya, badannya abu-abu, pakai body lotion yang luntur. Dan di situ saya merasa kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan dihancurkan yang mulia. Itu tanggal 14 Oktober. Nanti di 2 November ada? Ya, terus selanjutnya setelah tanggal 14 Oktober, akun yang bernama Niki Huruhara tersebut sering kali melakukan live streaming dengan menjelek-jelekan saya, dengan memframing saya bahwa saya ini adalah penipu masyarakat. Oke, 2 November saudara ingat? Ya. Di tanggal 2 November, Niki Huruhara juga melakukan live streaming dengan mengatakan bahwa jangan dibeli, walaupun dia seorang dokter, dia penipu, dan kembali lagi untuk menghina saya. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk membantu saya. Di tanggal 3 November melakukan live streaming, bukan di tanggal 2. Oke, yang mengatakan bahwa overprice. Iya betul, di tanggal 3 November. Overclaim. Overprice. Yang mengandung retinol tapi dimasukkan produk yang ada di Izin itu di tanggal 3 November, betul. Oke, itu tanggal 3 November. Betul. Ada postingan lagi? Kalau postingan tidak ada, tapi hanya live streaming saja dan hampir setiap hari. Jadi saya lupa yang jelas. Live streamingnya ini di TikTok apa di Instagram? Di TikTok yang bernama Niki Huruhara. Oh, di TikTok ada Niki Huruhara. Betul. Nah, kemudian Untuk streamingnya berapa kali yang saudara ingat? Saya melihat sering yang mulia. Di tanggal 3 apabila akun dokter detektif tersebut sudah mereview produk saya, kemudian akun Niki Huruhara tersebut melakukan live streaming dengan menyebutkan fisik saya, menghina saya, dan menjatuhkan kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan yang mulia. Oke, untuk yang dokter Samira juga di TikTok. Dokter Samira juga di TikTok dan di Instagram. Iya, terus menerus secara aktif hampir setiap hari. Oke. Dan apa lagi? Kami telah mendapatkan dari ahli Japres. Baik. Itu semua rekaman dari percakapan saudara. Iya. Dengan dokter Oki, percakapan saudara dengan saudara. Baik. Nah, kita mungkin sekarang masuk ke jadi waktu saudara habis
produk saudara ini sudah terdaftar di Bepom? Sudah. Sudah terdaftar di Bepom. Iya. Sudah. Pada saat itu saudara mengetahui nggak baik orang-orang yang menjualkan produk saudara ini ada apa-apa dengan Bepom? Pada saat itu tidak melaporkan, tapi saat saya melaporkan saat ini ada pelaporan yang tidak ada. Apa yang ditanya? Baik ya, tidak ada. Jadi waktu saat yang dijelaskan tidak ada laporan. Tidak ada izin. Oke. Kemudian yang saudara rasakan apa pada saat itu? Ya. Apakah saudara takut karena memang kalau itu memang banyak untuk yang betul. Niki Hurwati. Betul. Ini siapa saudara? Milik siapa milik ini kita bisa. Oke. Yang lain coba. Yang lain terdakwa kita bisa. Nah, pada saat itu followersnya banyak. Sangat banyak, bahkan viewersnya pun banyak. Saudara ada kekhawatiran bahwa dengan adanya dia seperti itu dia nanti itu bahwa akan turun produknya memang saudara jadi hancur. Saya tidak khawatir dengan produk izin karena produk saya semua sudah berbadan BPOM. Akan tetapi saya khawatir karena kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan betul. Karena pada saat beliau mengatakan terdakwa maaf ya kemudian mengata-ngatai saya kalau misalkan badan saya abu-abu di live dan aslinya mukanya berbeda, jangan dibeli, kamu jangan mau ditipu sama dia. Dan dia mengatakan saya dokter abal-abal yang lain. Oke, berarti dari seluruh rangkaian dari yang pernah dibuat itu adalah yang saudara khawatirkan adalah berhubungan dari data. Betul. Oke, dan kemudian saya mau masuk langsung ke baik. yang saudara dari yang saudara. Baik. Saudara kenal dengan yang namanya Dr. Oki? Saya sangat mengenal dengan Dr. Oki. Sejak kapan? Saya mengenal Dr. Oki sejak 2017. Oke, saya coba mengambil dari untuk saya mencoba mencari di range yang digunakan Agustus itu. Baik. Ini di tanggal 27 Oktober. Baik. Saudara menanyakan, ini percakapan saudara dengan Dr. Oki. Baik. Kalau malam ini Niki bisa nggak kira-kira dia sama kamu juga? Ketika Dr. Oki menjawab, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soalnya tadi. Nah, ini bisa saudara jelaskan. Apa sih memang saudara mau ketemu dengan terdakwa, kemudian si Dr. Oki mengatakan dia tidak mau, kalau dia jelas, tidak pasti soalnya. Perjalanan maksudnya artinya apa? Ya, izin baik, izin menjelaskan yang mulia. Jadi di tanggal 27 Oktober 2024, Dr. Oki melakukan video call kepada saya, kalau tidak salah pukul 4 sore. Posisinya saat itu saya sedang di mobil di dalam perjalanan. Kemudian saya sebagai teman sejawat yang disumpah kedokteran, teman sejawat itu merupakan saudara kandung. Selain itu juga di tanggal 27 itu Dr. Oki dan saya memang sering sebelumnya melakukan komunikasi. Kami sering bercerita baik masalah pekerjaan ataupun masalah pribadi kami sering bertukar cerita yang mulia. Kemudian di tanggal 27 saya menanyakan, saya menceritakan sebagai teman sejawat dan sebagai teman dekat kepada Dr. Oki Pratama. Saya mengatakan bahwa saya di framing jelek, saya dihina-hina di media sosial oleh akun yang bernama Dokter Detektif dan Dikitan yang Dani. Kemudian Dr. Oki Pratama di situ menyuruh saya melakukan kalau ke dokter detektif aku nggak kenal, tapi kalau ke Nikita coba deh, teteh tuh harus ketemu sama dia, teteh tuh harus simpel mulutnya pakai uang. Itu oke, dulu. Ya. Itu perkataan dari Dr. Oki Pratama. Bahwa itu sempat pakai uang. Betul. Oke, maka saudara bilang di situ kalau nggak pasti soalnya cerita gitu ya. Betul. Oke. Kemudian di percakapan yang sama juga di tanggal 27 bulan 10, teteh ini kata Dr. Oki Pratama, teteh lewat aja ya finalnya. Betul. Dia bilang pasti dulu baru ketemu. Maksudnya ini bilang pasti dulu baru ketemu. Betul. Terus itu maksudnya gimana? Jadi Dr. Oki Pratama menurut saya melakukan lagi untuk menghubungi asisten Nikita Mirzani, yaitu jadi kita ingatkan kepada penasihat hukum dan terdakwa yang kami kelupaan, mestinya nanti ada mengajukan saksi ya dari penasihat hukumnya. Jadi tolong yang akan menjadi saksi dari penasihat hukum untuk keluar dari persidangan ini. Ya. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya apa-apa begitu ya. Kalau ada silahkan untuk keluar ya.
Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada ya. Kalau misal seandainya ada, tapi belum mengajukan saksi ya? Ya artinya kita ingatkan. Oh ya, siap. Kita ingatkan. Memang kalau ada mau dituntut dari saksi, kebetulan ada di ruangan ini, mohon untuk keluar. Yang mau jadi siapa kan majelis nggak tahu, begitu ya. Begitu ya. Oke, dilanjutkan. Ya, izin melanjutkan yang mulia. Saya melakukan untuk menghubungi asisten terdakwa yaitu Ismail Marzuki. Kemudian setelah itu Dr. Oki Pratama di malam hari menelepon saya lagi melalui video call dan meyakinkan Teteh harus hubungi. Kalau misalkan Teteh mau aman, mau sampai kapan Teteh dihancurkan terus di media sosial. Teteh mau jualan kan? Nah, kemudian setelah itu Dr. Oki Pratama menunggu teleponnya. Kemudian beliau mengirimkan nomor Ismail Marzuki kepada saya saat itu di tanggal 27. Akan tetapi saya tidak, ya betul, tanggal 27 Oktober. Tapi saya tidak menghubunginya sama sekali. Tidak menghubungi sama sekali. Tidak. Terus saudara mengatakan sama seperti chat aja, dia kan itu penggantinya Niki, bilang aja masalah sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabari aku hari apa yang sebenarnya. Terus saudara bilang, Oki, aku lebih minta tolong nggak? Perkiraan berapa biar aku ada gambaran Betul. Ada kata-kata dari Dr. Oki, silaturahmi aja ke Niki. Kemudian kalau selesai semua kabarin aku. Itu saudara bilang, nah oke, boleh minta tolong nggak? Perkiraan berapa biar ada gambaran? Betul. Jadi pada saat itu Dr. Oki Pratama terus menerus ya. Pada saat itu Dr. Oki Pratama terus menerus menyuruh saya menumpang mulut kita menjadi dengan uang. Dan beliau mencontohkan seperti setahun-tahun berikutnya. Teteh lihat nggak pada saat itu Emerson dihajar kan sama Niki. Terus betul produk kalian juga izin ya. Beliau pada saat Emerson dijelek-jelekan, ownernya dijelek-jelekan, dihina-hina sama Niki. Teteh ingat nggak? Udah damai kan teh sekarang? Ya karena dia dibayar teh, dia disupport pakai itu sama si Sanji. Nah, teteh harus lakuin hal yang sama, biar teteh aman di media sosial. Lalu Ya. Nah jadi saudara saja itu memang ada khawatiran betul. karena ada khawatiran kredibilitas dulu, makanya ada Dr. Oki yang merasa yakin. Saya menanyakan memang berapa? Karena saya saat itu merasa Dr. Oki itu adalah teman sejawat saya, saudara saya, dan saya pun sering bercerita. Dan saya pada saat dengan Dr. Oki, mungkin ini solusi dari Dr. Oki, dan saya dalam keadaan lemah, memang berapa Ki? Nah kemudian saya naik ke tanggal 13 bulan 11 ini masih ngobrol dia kita ada pendapat juga. Saya tanyakan satu obrolan saudara dengan di bulan tanggal 13 bulan 11 pukul 24 saudara menjelaskan bahwa saudara berbicara dia sudah siap apa? Tapi aku dilihat dokter. Aku dilihat dulu ya karena saya itu anggap saya itu gamenya si Ono. Jadi aku takut kita mati karena aku nanti bilangnya derek Ono. Maksudnya Ono itu gimana? Ono itu siapa? Terus maksudnya dia mau izin juga pada obrolannya. Jadi pada saat itu saya mengajak pada saat itu di tanggal 13 November 2024 saya melihat ada pesan dari Dr. Oki yang belum saya jawab di tanggal 3. Nah, terus setelah itu saya jawab, Oki di mana? Kemudian Dr. Oki Pratama merespon kembali, terus lalu kemudian kita berkomunikasi. Dan saya bercerita kepada Dr. Oki, ketemu Niki, aku ingin cerita Niki, teman aku di dunia skincare yang dekat cuma Niki, aku pengen ceritain, aku ini kenapa ya ada dokter detektif dari kita Mirzani terus-terusan menjelekkan saya di media sosial. Yang saya sendiri tidak tahu permasalahannya. Lalu setelah itu Dr. Oki Pratama kembali lagi izin menyuruh saya untuk melakukan sudah menghubungi Mail belum Teteh? Teteh makanya hubungi Mail. Teteh tuh harus ketemu dengan kita Mirzani. Iya jelas. Saya Marzuki dan beliau merupakan penggantinya di kita Mirzani. Terus kemudian di tanggal 12 juga saudara
lupa kamu tahu aku kayak gimana. Tapi ini karena lagi itu Coba pertanyaannya. ya. Pertanyaan. Ya, ini seperti itu. Nah, itu maksudnya marah-marah. Karena katanya saya ada kedekatan dengan musuhnya terdakwa Nikita Mirzani. Saya tidak paham kalau itu siapa, tapi yang jelas mereka itu yang saya tahu mereka sedang ribut-ribut. Akan tetapi saya di-framing bahwa seolah-olah saya dekat dengan si Ono, yang saya di situ tanya, Ono itu siapa? Jangan sebut nama. Dr. Fitra mengatakan seperti itu. Kemudian masih di tanggal 12/12/2025 kalau dia menyatakan, aku sudah jelasin kalau teteh itu nggak suka huru-hara, tapi Nikita ditambah pula teteh dengan kawannya si Ono, terlihatnya gimana, jadi dia pikir kamarnya si Ono dulu Ono berjalan di karena salah satu keluarga. Ada Ono seperti itu ya? Ada. Kemudian dokter mengatakan dia lihat satu kami dan dia nggak mau datang sama Niki dan cari ini supaya Niki nggak senggol lagi. Iya. Setelah ketemu Niki baru kita berpose Niki jembatannya dengan portir. Betul. Oke, nggak benar. Sebenarnya aku juga aku nggak terlalu aja lihat ini. Terus oke makanya belum jawab aku. Nah jadi intinya pada saat itu saudara mau kita ulangi supaya jangan datang lagi. Coba kita ingatkan ya penuntut umum, pertanyaan jangan dijelaskan. Yang tahu kejadiannya itu kan saksi, apa yang mau ditanyakan? Senggol-senggol itu maksudnya apa? Jadi Nikita Mirzani terus melakukan menghancurkan kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Iya, disenggol-senggol setiap press clinic, menjelek-jelekan saya, menjelek-jelekan nama saya, dan menunjukkan nama saya sebagai dokter. Saya dibilang dokter palsu, dokter abu-abu, yang sampai sekarang melengkap nama abu-abu itu karena katanya kulit saya tidak putih, tapi kulit saya abu-abu. Atas obrolan saudara, akhirnya saudara menghubungi mana? Jadi pada saat itu, Dr. Oki Pratama melakukan telepon kepada saya, dan di telepon tersebut sudah dikonferensi bertiga dengan Ismail Marzuki. Itu di malam hari, di pukul 20 di tanggal 13. Betul, November 2024. Iya, betul. Sudah melakukan video call dengan Dr. Oki Pratama. Video call dengan Dr. Oki Pratama pertamanya. Dr. Oki Pratama di situ mengingatkan kembali, makanya Teteh memang nggak menghubungi Mail pada saat itu. Kenapa Teteh nggak hubungi Mail? Teteh mau damai kan? Teteh nggak mau ada masalah kan? Teteh hubungi aja, nggak usah takut dia Udah langsung aja yang 13 November itu akhirnya bertiga ya. Ya, kalau kami konferensi bertiga, dan kemudian Dr. Oki Pratama yang boleh izin di situ memperkenalkan terdakwa Ismail Marzuki kepada saya. Lalu Dr. Oki Pratama lagi-lagi mencontohkan di konferensi telepon bertiga tersebut, Teteh, lihat dong Teh, sekarang Stella Salkia, Teteh tahu kan segimana Teh dijelek-jelekinnya sama dokter, segimana dihancurkannya nama baiknya Teh. Tapi kalau udah silaturahmi dan aku bantu kok Teh buat silaturahminya dengan Nikita Mirzani, lihat sekarang hidupnya aman kan Teh, udah petantang-petenteng lagi di media sosial, nggak dihujat-hujat lagi, dan karena dokter udah diem karena sudah dijembatani oleh Nikita Mirzani. Kemudian memberikan contoh kembali, tapi tahu dokter Richard kan, gimana dia dihina-hinanya sama Niki. Terus Ismail apa waktu itu bilang apa? Iya Teh, ayo Teh, iya dok, kapan dok, gimana dok, itu hanya menyaut-nyaut saja yang mau izin. Nah kemudian pas chattingan. Baik. Ada chattingan ya? Ada. Saudara pastikan saya menjelaskan apa saja obrolan saudara berjalan. Di tanggal 13. Oke. Yang saudara pertama kali chattingan malam dokter Rida salah satu Baik. Jadi izin yang boleh saya menjelaskan, pada saat itu di tanggal 13, kemudian setelah teleponnya ditutup, bertiga conference, kemudian Oki mengingatkan kembali kepada saya, Teh, jangan lupa, bilang saja mau silaturahmi. Pokoknya Teteh harus hubungi sekarang, setelah telepon ditutup. Kemudian saya menghubungi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp atas perintah Dr. Oki Pratama. Saya menjawab saya mencet seperti malam Mail. Setelah itu Mail menjawab, iya dok Reza, gimana mau melanjutkan yang tadi gimana dok, kalau boleh tahu kepentingannya untuk apa. Nah di situ saya merasa bingung yang mulia, mohon maaf, saya merasa tidak ada masalah dengan yang bernama Nikita Mirzani, terdakwa Nikita Mirzani, tapi saya harus menerus menghubungi asistennya itu Ismail Marzuki
dokter Rocky pertama mengatakan mau silaturahmi saja teh. Kemudian saya copy pesan dokter Rocky, saya paste kepada Ismail Marzuki. Kemudian pada saat itu tidak ada kelanjutan chat tersebut, hanya mau silaturahmi mail seperti itu saja. Nah, kebesokannya ada dari nomor teleponnya saudara lain. Keesokan harinya di tanggal 14 November 2024, Ismail Marzuki menghubungi saya melalui pesan WhatsApp. Beliau menjawab, "Dok, kalau silaturahmi aja tapi tidak menghasilkan uang, forward." Dan sebagai info, hari ini kita mau speak up karena Dr. Reza ada kedekatan dengan waria Tuban. Dan sebagai informasi ya Dok, Niki sudah pegang Dr. Reza yang bermasalah, yang overclaim, yang nempel-nempel stiker kayak Sudeno. Selain itu juga, baik. Jadi saat itu Mario dengan saudara bilang bahwa kalau tidak menghasilkan uang buat apa forward. Baik. Kemudian dia info bahwa ini harus pick up. Betul. Dari sana dekat sama yang Jadi nggak usah diulang-ulang, penuntut umum bilang saksi yang menjelaskan. nah ini maksudnya bahwa kalau apa? Ya mungkin kalau silaturahmi saja tidak menghasilkan uang, buat apa? Nah kemudian mau pick up apa? Pick up mengenai kedekatan Dr. Reza dengan waria Tuban yang intinya ingin menjelek-jelekan kembali kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan, karena mungkin pada saat itu waria Tuban itu framingnya sedang buruk yang mulia. Waria Tuban itu? Saya kurang paham. Ya, saya tidak tahu tepatnya yang dimaksud. Oke. Nah kemudian apa lagi yang saudara bicarakan sama? Kemudian Nikita Mirzani mengirimkan chat kepada Ismail Marzuki. Kemudian Ismail Marzuki memforward kepada saya. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Forwardnya dari Ismail Mirzani ke Ismail Marzuki yang dikirimkan kepada saya. Betul. Pada saat ditelepon. Betul. Kemudian ada telepon. Ada telepon. Telepon yang 8 menit 20 detik. Yang 8 menit 50 detik. 8 menit 50 detik. Itu yang ada rekamannya. Ada. Kan bisa saudara lihat inti dari obrolan tersebut. Baik. Saya ingin menjelaskan. Baik. Pada saat ditelepon yang intinya adalah Ismail Marzuki mengatakan, "Dok, Dr. Reza maunya gimana? Niki kalau udah speak up, dia bakal didengar sama petinggi-petinggi. Terus setelah itu kalau Niki udah speak up, dia nggak akan diem dok, dia akan terus sebut nama dokter di media sosial. Terus aku harus gimana Mail? Aku kayaknya baik-baik aja Mail, aku nggak mau ada kejelekan. Ya gampang sih dok, kalau misalkan orang dia terbukti gimana? Ya sumpah lah dok, mulutnya pakai uang." Betul. Oke. Ada Ismail menyebut berapa nominalnya? Ada. Berapa disebut? Ismail Marzuki menyebut nominal meminta uang kepada saya senilai 5 miliar rupiah Untuk diberikan kepada terdakwa. terdakwa untuk sebagai uang menyumpah mulut Nikita Mirzani dengan uang. Oke. Sebelum nyampe lebih lanjut, saudara pernah ada komunikasi sama terdakwa apakah endorse atau apa terdakwa? Sama sekali tidak. Tidak ada apa? Tidak pernah. Tidak ada pertanyaan sama? Tidak ada. Oke. Nah, baru rencana untuk pembangunan di mana? Sama sekali tidak pernah. Oke. Kemudian setelah selesai saya ingat lagi. Betul. Nah, saat itu ada mengatakan dari intinya aja ya. Ada Ismail bilang mau nego berapa dok? Ya. Ada ya? Betul. Nah, itu betul. Karena pada saat itu Ismail iya betul, di hari yang sama Ismail Marzuki memforward hancur kredibilitas saya sebagai dokter. Di situ saya ingat bahwa bagaimana hancurnya saya, ayah saya masuk rumah sakit dan saya dirawat pada saat itu karena saya terus-terusan dijelekan di media sosial. Lalu saya di dalam ketakutan saya berusaha menjawab kalau ketakutan gimana maksudnya. Iya. Karena memang dia tidak diminta uangnya, ternyata awal Betul, karena itu saya sedang ketakutan karena dihancurkan kembali kredibilitas sebagai dokter kecantikan yang sudah saya bangun dari belasan tahun. Saya setuju, iya boleh dok, tapi kalau dari Mekmano nggak bisa nego, tapi ya udah dok, tapi harus ditransfer hari ini ya dok. Betul.
berapa jam berapa kemana? Saya pada saat itu setelah telepon ditutup, saya sebelum pada saat ditelepon nanti dikirim ya dok nomor rekeningnya akan ditransfer kemana? Baik, terus saya kirim 2 miliar ke PT Bumi Parama Wisesa. Mohon izin yang mulia, ada barang bukti apakah nanti mas terakhir aja atau bisa sekalian melegar? Oke, ada barang bukti. Ada beberapa alat dari penasihat hukum silakan melihat juga. Silakan saksi terdakwa penasihat hukum mau melihat. PT Bumi Parama Wisesa. Bumi Parama Wisesa. Dari situ harus dengan caption Nikita Mirjani. Oke, siapa yang ngasih? Yang ngasih rekening saya Reza Gladys dari saya pribadi ke PT Bumi Parama Wisesa. Yang ngasih nomor telepon saudara? Ismail Marzuki. Nah, saudara tahu juga Bahwa sebenarnya kaitannya Bumi Parama Wisesa dengan Ismail dengan kita akan Izin yang mulia, saya tidak tahu, akan tetapi saya takut pada saat itu untuk menanyakan. Anda cuma belum mulai ke situ ya. Betul, saya tidak tahu dan saya takut Silakan untuk bertanya. umum dilanjutkan. Lalu saya memberitahu kalau suami saya sedang menggunakan dan pada saat itu saya tidak memiliki uang cash 2 miliar rupiah. Suami saya mengambil uang sesudah dimakan ke bank. Setelah itu kemudian kami berjanji bertemu di salah satu mall. Setelah itu kami bertemu di salah satu restoran yang ada di mall. Dan saya memberikan bersama suami sisa uang 2 miliar yang diminta oleh Ismail Marzuki. saudara ambil mana uang? Saya tidak ambil, izin yang mulia, saya ambil suami saya ambil di bank. Iya. Oke. Kemudian ketemu di mana? Bertemu di salah satu mall di One Delta. Tanggal 15. Betul, tanggal 15. One Delta. Betul. One Delta ya. Itu One Delta di mananya? Di salah satu restoran yang bernama Waki. Oke. Saat itu saudara membawa uang cash kemudian? Saya tidak membawa karena saya sedang mengajak bermain dengan anak saya. Suami saya membawa cash kemudian berjanjian di situ bertemu. Oh jadi ketiga pada hari. Betul. Jadi ketiga ya. Iya. Akhirnya ketemu di One Delta itu jam berapa? Bertemu di One Delta sekitar pukul jam 4 sore yang mulia. Iya. Nah, jadi saudara ketiga. Ini bukan Diteruskan belum? Saksi ya, tapi saksi Ya boleh izin sebetulnya ya. Jadi ada pengacaranya saksi ada di ruangan sidang ini, mohon supaya bisa keluar, jangan sampai nanti hasil dari persidangan ini disampaikan dengan saksi-saksi yang lain yang boleh. Bagaimana yang diinginkan oleh boleh berpendapat kami Bahkan untuk tidak ada aturannya yang boleh untuk penasihat hukum dari saksi boleh dalam ruang sidang ini untuk untuk umum. jadi silakan dilanjutkan, tidak ada masalah. Kita ingatkan lagi ya, saudara sudah diberikan ya. Kewajiban saudara untuk tertib ya. Gak enak duduk di sini ya. Tapi kalau saudara mau cepat-cepat jangan di sini, silakan di luar sana ya. Di
sini aja semuanya santai ya, taat ya. Yang punya masalah aja santai taat ya. Saudara yang nggak punya masalah berisik sekali. Kan begitu ya, kita ingatkan ya. Jangan sampai menimpa saudara juga. Silakan dilanjutkan. Terima kasih ya. Saksi tadi mengatakan bahwa saksi mendapatkan nomor telepon saksi Samira melalui saudara Arif. Betul. Hubungan apa saudara Arif dengan dokter Samira? Arif dan dokter Samira yang saya tahu izin bahwa Arif itu merupakan sales marketing yang ada di salah satu pabrik yang memproduksi juga produknya saksi Oksi Pratama dan saksi Samira. Makasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara saksi, Anda tadi dinyatakan pernah membuat laporan polisi. Betul. Ya, laporan polisi yang Anda buat itu laporan polisi nomor LBP 735 dan seterusnya tertanggal, Ditanyakan aja laporan polisi nomor berapa. ya nomor polisi, dijawab. ya apa benar pernah membuat laporan polisi tersebut? Saya membuat laporan benar di bulan Desember. Tanggal? Saya membuat pengaduan di tanggal 1 Desember 2024 dan laporan di tanggal 3 Desember 2024. Pengaduan tanggal 1 Desember. ada buktinya, diterima oleh siapa? Bukti apa? Anda mengirim kemana itu pengaduan? Saya datang ke Polres tentunya. Ya, ada bukti tanda terimanya karena berkas yang saya terima hanya tidak ada. Mungkin pertanyaannya, saudara pernah melaporkan atau mengajukan seseorang? Betul yang mulia. Siapa yang saudara ajukan atau laporkan? Yang saya adukan yaitu ada 4 orang yang mulia. Terdakwa Nikita Mirzani, Khusus ini aja, kita ya. terdakwa Ismail Marzuki, kemudian saksi Dr. Oki Pratama, kemudian saksi Samira Parahmas. Oke, khusus untuk kita masih ingat nomor laporan atau pengaduannya? Izin yang mulia tidak ingat. Siapa yang menerima? Yang menerima laporan saya. Masih ingat? Masih ingat? Dia di tanggal 3 Desember yang mulia. Siapa namanya? Ditanya tadi kan? Namanya Nikita Mirzani, Terus Ismail Marzuki, Dr. Oki Pratama, atau Polres atau Polda? Polda Metro Jaya yang mulia izin. Silakan dilanjutkan. Oke. Bisa izin diperkenankan ke depan yang mulia. Silakan saksi ke depan, penuntut umum, penasihat hukum. Yang mau dilihatkan punya penasihat hukum ya, gantian. Jadi biar kita lanjutkan ya.